semua pasti dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, pagi hari ini kembali bersama Kak Eta, kita akan mulai ibadah sekolah minggu online. Sebelumnya kakak mau menyampaikan untuk adik-adik jangan lupa siapkan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting saat firman Tuhan disampaikan. Dan yang kedua, adik-adik diminta untuk absen ya, absennya di kolom live chat. Oke, misalnya Kak Eta siap. Sudah semua? Baik, mari kita mulai, kita awali ibadah sekolah minggu online dengan doa. Kakak pimpin dalam doa, adik-adik siapkan hati kalian, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selama ini dalam hidup kami. Tuhan Yesus sangat baik Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk melakukan aktivitas. Tuhan Yesus, sebentar kami akan datang pada Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami Tuhan, hati yang sungguh-sungguh Tuhan, dan jiwa yang semangat untuk memuji nama-Mu. Kuduskan setiap hati kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sudah siap memuji nama Tuhan adik-adik? Yang siap katakan siap, angkat tangannya. Adik-adik, kakak undang kita semua ke bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama naikkan satu pujian dengan geraan. Lagunya T-A-A-T taat. Pasti semuanya bisa, ikutin kakak ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Sekali lagi. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Lakukan nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Tunggu bentar. Nah, tadi di lirik lagunya ada kalimat kayak gini. Dengar-dengaran pada orang tua. Lakukan nasihat mereka selalu. Nah, adik-adik di sini siapa ayo yang nggak dengar-dengaran sama orang tua? Atau kalian selalu dengar-dengaran? Misalnya nih ya, udah pagi, waktunya sekolah minggu online, dibangunin sama mamanya. Ayo bangun, cepet mandi, kita mau sekolah minggu online. Terus bilang, gak mau ma, aku masih ngantuk, kemarin aku tidur malam. Ayo, siapa yang kayak gitu? Atau adik-adik tim yang selalu taat sama orang tua? Kakak yakin adik-adik sekolah minggu semua anak yang pintar, selalu taat terhadap nasihat orang tua, selalu mendengarkan perkataan orang tua. Yuk kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini dengan segenap hati kalian dan juga pakai gerakan. Masih semangat kan? Ayo kita mulai. Ayo kita nyanyikan sekali lagi ya. Katakan T-A-A-T taat. Ikutin kakak ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Sekali lagi. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Katakan, saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Lakukanlah nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Lakukan nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat.
Mari kita siapkan hati kita, bersikap yang baik untuk Tuhan. Kita akan naikkan satu lagu penyembahan, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini katakan dengan segenap hati kalian, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Katakan, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami. Kiranya Kau berikan Tuhan hati yang sungguh-sungguh, telinga yang dengar-dengaran, dan hikmat akal budi Tuhan untuk kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat juga Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu agar kami dapat mengingat, mendengar dengan baik. Inilah segala doa kami Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya udah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa catat poin-poin penting ya. Selamat mendengarkan adik-adik. Adik-adik, kita jumpa lagi di ibadah online hari ini. Ayo, sekarang adik-adik sudah dipersiapkan Alkitab, buku tulis, sama pulpennya ya. Kita akan sama-sama baca. Nah, ini nanti Tante kasih ayat-ayatnya bisa ditulis. Nah, silakan ditulis ya. Ya,
Pertama, ini di Matius 1 ayat 16 sampai 16 dan 21. Kemudian di Ulangan 5 ayat 1 sampai 22. Setelah itu di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik nanti sambil adik-adik menulis, tante akan mulai bercerita. Ya, minggu lalu kita sudah memulai kegiatan. Ya, 2 minggu yang lalu Om Benat cerita tentang apa? Masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Ya, Yesus di atas Yesus waktu lahir, ya, dia punya ibu bapak. Siapa namanya? Ayo, Pak siapa? Pak Yusuf dengan Ibu Maria. Nah, nanti adik-adik bisa baca di Matius 1 ayat 12 dan 21. Di situ ada silsilahnya Yesus anak siapa? Atasnya ada lagi. Nah, berarti Tuhan Yesus itu mempunyai silsilah di dalam waktu dia ada di dalam dunia. Ya, seperti kita. Kita semua punya ayah ibu, punya kakek nenek. Ya, siapa yang punya kakek nenek? Ya. Nah, siapa yang di sini punya kakek nenek yang masih ada? Ya, ada yang masih punya kakek dan nenek, tapi ada juga yang sudah salah satu nggak punya kakek, atau nggak punya nenek, atau nggak punya kakek sama nenek. Ya, tantaku malah nggak punya semua sudah. Karena apa? Mereka sudah meninggal. Ya. Nah, kakek nenek ini melahirkan siapa? Melahirkan papa mama kita. Ya. Nah, ini ibu ayah atau papa mama. Ya. Semua adik-adik tahu nggak papa sama mama? Pastinya tahu ya. Nggak mungkin nggak tahu. Ya. Bagaimana dengan papa mama adik-adik di rumah? Ya, mereka sangat mengasihi adik-adik. Adik-adik juga mengasihi mereka juga. Ya, tentunya juga ya. Nah, Tuhan Yesus waktu di dunia, ya, tante sebut Yesus ya. Yesus waktu di dunia masih masa kanak-kanak. Yesus juga sangat mengasihi orang tuanya. Ya, nanti bisa dibaca di dalam Lukas 2. Waktu Yesus sudah mulai besar, ya, umur berapa? 12 tahun. Diajak papa mamanya pergi kemana? Bait Allah. Bait Allahnya di mana? Di Yerusalem. Jauh dari kota mereka tinggal. Di mana? Di Nazaret. Jadi mereka harus jalan. Nah, tapi coba dilihat. Yesus tidak bantah, ya. Dia suka diajak orang tuanya pergi ke Yerusalem setiap tahun, ya. Dia suka sekali. Nah, Yesus masa kanak-kanaknya dia tidak pernah nggak taat, ya. Seperti yang lalu dikatakan bahwa Yesus sangat taat, sangat mengasihi orang tuanya. Nanti kalau ada dibaca di Lukas 2, ya, sekitar ayat Lukas 2 ayat 46 sampai 52 nanti disebutkan waktu itu Yesus ada di Bait Allah. Nah, terus dia tidak pulang. Kenapa? Dia suka tanya jawab dengan para alim ulama, ahli-ahli Taurat, ya. Kalau orang dulu zamannya Yesus, dia menjadi suka tanya jawab, itu berarti anak yang cerdas. Nah, ayah ibu Yesus yaitu Bapak Yusuf dengan Bu Maria itu juga mengajarkan kepada Yesus hukum Taurat, ya. Zaman dulu kita tidak ada seperti Alkitab, tapi yang ada hukum Taurat, ada kitab nabi-nabi yang harus diajarkan dari orang tua pada anak-anaknya. Ya, seperti kita saat ini, kita punya Alkitab, kita bisa belajar tentang firman Tuhan dari Alkitab. Juga dari ayah ibu yang mengajar kita, dari guru sekolah minggu, dari guru sekolah, ya. Nah, adik-adik,
Kalau nanti adik-adik baca di dalam Ulangan 5 ayat 1 sampai 22 ini tentang orang Israel yang diberi hukum Taurat lewat Nabi Musa, ya. Nanti di situ disebutkan ada 10 hukum Taurat. 10 ya, 10 hukum Taurat berisi 10. Yang pertama sampai ke hukum pertama sampai hukum ke 4. Hukum pertama sampai hukum keempat, ya. Itu Tuhan memberikan perintahnya, hukum-hukumnya untuk kita manusia menghormati Allah, beribadah kepada Tuhan. Terus tidak boleh menyembah berhala, menguduskan hari Sabat. Nah, tapi hukum yang kelima, ya, nanti dibaca. Hukum yang kelima itu berbicara bahwa hormatilah ayah ibumu. Ya. Yuk kita baca dulu ya. Di dalam Ulangan 5 ayat 16. Kita bacakan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, Tuhan memberikan hukum yang kelima untuk kita menghormati ayah dan ibu, ya. Kenapa kok Tuhan berikan hukum ini setelah Tuhan memberikan hukum pertama sampai keempat itu kita harus menyembah kepada Tuhan. Hukum kelima langsung dengan menghormati ayah dan ibu. Kenapa? Nah, kita mulai hubungan kita dengan orang yang paling dekat dengan kita. Siapa yang paling dekat? Ayah dan ibu, papa, mama. Ya, adik-adik paling dekat dengan itu kan? Ya, waktu kecil siapa dulu yang dikenal? Pasti papanya atau mamanya. Ya, tidak mungkin sudah kenal dengan tetangga. Ya, tidak mungkin kenal dengan orang lain. Ya, pasti yang dikenal adalah orang yang paling dekat. Dan ini papa mama ini adalah yang paling dekat. Ya, kita mulai dari keluarga. Ya, kita menghormati bukan karena ayah dan ibu ini pengen atau gila hormat, ya, enggak. Tapi karena ini adalah hukum Tuhan, ya. Nanti bisa dibaca juga di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Di sana dikata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya keadaanmu menjadi baik, ya. Kita bacakan ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, berarti ayah dan ibu itu harus kita hormati, ya. Seperti Yesus, teladan Yesus yang harus kita tiru. Waktu Tuhan Yesus sudah mulai besar, yang tadi ya, pergi ke bait Allah, dia diajak pula sama papa mamanya, sama Pak Yusuf sama Bu Maria. Dia enggak berontak, enggak marah-marah, ya, tapi dia mau. Dan selanjutnya dikatakan tetap dalam asuhan ibu bapaknya. Nah, Yesus memberikan teladan buat kita bahwa kita
harus juga menghormati orang tua kita. Ya, siapa adik-adik yang di sini kadang tidak menghormati? Menghormati bukan berarti hormat, ya, enggak. Tapi apa? Kita berbicaranya dengan sopan. Kalau dipanggil nggak suka bentak-bentak, ya. Diberitahu nggak bentak-bentak, nggak marah-marah. Kita melakukannya dengan sopan, berkata-kata dengan sopan, ya. Siapa yang suka bentak-bentak? Ya, mulai diperbaiki ya, nggak lagi bentak-bentak, nggak lagi suka marah-marah, ya. Karena apa? Itu adalah salah satu perintah Tuhan dan Yesus yang diberikan buat kita, anak-anaknya, untuk tetap menghormati orang tua kita, ya. Ini mengandung satu janji, ya. Dikatakan bahwa supaya dikatakan hormati ayahmu ibumu, itu adalah satu perintah yang penting, seperti nyata dari janji, supaya apa? Kita berbahagia dan panjang umurmu di bumi, ya. Bukan untuk apa, tapi kita tahu bahwa orang tua yang diberikan buat kita itu adalah wakil juga Allah di dunia ini. Nah, kita mau contoh teladan Yesus yang sudah menghormati orang tuanya. Nah, kita mau contoh teladannya, ya. Kalau dalam tahun ini kita belajar teladan Yesus apa? Mulai dari kanak-kanak. Tuhan Yesus nggak pernah berbuat yang nggak baik, berbuat yang omongan jelek, ya, enggak. Tapi boleh menjadi teladan buat kita, ya. Pertama dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Kita harus hormat orang tua, hormat ayah dan ibu, ya. Tante percaya adik-adik pasti menghormati orang tuanya. Anak-anak Duku Kupang pinter semua, tidak ada yang tidak menghormati, semuanya menghormati, ya. Jadi kalau mungkin tahun lalu, ya, sudah banyak yang masih marah-marah, masih bentak-bentak mama papanya, sekarang mulai berubah, ya. Tidak lagi. Kita mau belajar teladannya Yesus, oke? Ya. Nah, Tuhan ingin kita semua meneladani seperti Yesus ada di dunia ini, ya. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Ya, yuk. Sampai di sini firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang boleh mengajari kami untuk hormat orang tua, ayah ibu kami, papa mama kami, Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh belajar tentang teladan ini dari Yesus yang ada di dunia. Untuk kami boleh dengar-dengaran akan orang tua kami, menghormati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar, biar Roh Kudus pimpin kami, untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak yang ada Tuhan, Kau memberkati dalam sekolahnya, berkati orang tua mereka dalam usaha pekerjaannya, mencukupi apa yang mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah pagi ini, biar kami juga boleh Tuhan pimpin untuk kehidupan kami. Tuhan pimpin kami, berikan kekuatan, kesehatan buat kami semua Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan daripada Tuhan, berkat Allah Bapa di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai minggu depan dan kita akan belajar lagi tentang teladan Yesus. Salam. Adik-adik, udah dengarkan firman Tuhan hari ini kan? Siapa yang di sini mau jadi anak taat? Taat sama orang tua, selalu mendengarkan nasihat orang tua.
Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kakak mau sampaikan beberapa hal untuk adik-adik. Ada 2 hal. Yang pertama, minggu depan tetap ada ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan yang kedua, setiap hari Minggu jam 10 pagi setelah ibadah sekolah minggu online ada video call dari guru-guru. Jadi adik-adik tunggu ya, adik-adik stay HP. Sewaktu-waktu kalau gurunya telepon bisa langsung angkat. Terima kasih adik-adik semua yang udah ikutin ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya, semangat selalu. God bless you.